Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Agustus 2023. Saudaraku yang terkasih, marilah kita di pagi yang cerah ini, saudara, kembali kita memuji syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bolehkah bercerai? Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 13 dan Injil Matius 19 ayat 3 sampai dengan 12. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam beberapa bulan ini saudara, ada beberapa pasangan yang konseling dengan saya tentang perkawinan mereka yang sudah di ujung tanduk. Dari beberapa pasangan tersebut ingin bercerai karena tak dapat mempertahankan lagi perkawinan mereka. Mereka pun bertanya, saudara, apakah boleh kita bercerai? Pertanyaan yang sama diajukan oleh orang-orang Farisi yang ingin mencobai Yesus di dalam perikop Injil yang kita baca hari ini. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Matius 19 ayat 3. Saudaraku, tidak sedikit yang kita jumpai dari beberapa pasangan yang ingin mempertahankan keegoisan masing-masing, saudara. Semuanya ingin mempertahankan keegoisan masing-masing, mempertahankan kebenaran diri masing-masing dengan berbagai alasan. Ujungnya, saudara, tidak bisa lagi dipertahankan. Harus cerai, dan cerai. Apakah dengan cerai, saudara, menyelesaikan masalah rumah tangga mereka? Bagaimana dengan anak-anak mereka? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 4 sampai dengan 6. Saudara, tetapi kita, saudara, melihat mereka yang ingin bercerai ini, saudara, sama sepertinya orang-orang Farisi yang ngeles, saudara. Tetap mempertahankan keinginan mereka dengan berbagai alasan karena tidak tahan lagi. Mereka berseru, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Matius 19 ayat 7. Yesus dengan tegas sampaikan hari ini kepada siapapun juga, saudara, yang telah percaya akan Dia, percaya akan kebenaran, yang masih keras hatinya, yang ingin bercerai. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Matius 19 ayat 8. Pada awal penciptaan, Allah melihat seorang pria yaitu Adam tidak baik sendirian, saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 3 dan 18. Allah melihat awalnya bahwa pria tak baik sendirian, sehingga Allah memprakarsai, membentuk satu lembaga perkawinan di mana disatukan pria dan wanita dalam perkawinan. Dalam firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua,
melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 5 sampai dengan 6. Saudaraku, bercerai merupakan kegagalan manusia untuk menghayati kebenaran atau nilai-nilai ilahi. Sebagai citra Allah, manusia sejak semula diciptakan mampu mencintai dan setia pada pasangannya, saudara. Maka perkawinan pun bersifat satu dengan satu untuk selama-lamanya atau monogam. Namun sejak jatuh dalam dosa, manusia mudah bercerai atau berpoligami. Dalam suatu perkawinan, saudaraku, pasti ada pasang surutnya. Tidak ada perkawinan yang sempurna, saudara. Namun sebagai orang percaya, pengikut Kristus, orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara, harus menghargai pernikahan. Sekali lagi saya tegaskan, saudara, sebagai orang percaya, pengikut Kristus, orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus menghargai pernikahan. Dalam pernikahan Kristen, sepasang mempelai pasti membuat ikatan perjanjian. Janji tersebut diikrarkan di hadapan Allah dan jemaat. Apa perkawinan itu, saudara? Apa janji perkawinan itu? Mari kita mau mengulang janji perkawinan kita, saudara. Kita akan sebut pasangan kita masing-masing. Kita mau mengulang janji perkawinan kita. Saya mengambil engkau menjadi istri atau suami saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus. Pengucapan janji perkawinan ini, saudara, merupakan unsur esensial dari sakramen perkawinan yang menjadi keharusan dalam liturgi pernikahan. Artinya, saudara, perkawinan tidak akan sah tanpa mengucapkan janji nikah. Dan pengucapan janji ini diucapkan dan ditujukan kepada Allah yang memperakasai perkawinan itu sendiri dengan disaksikan oleh pastor dan umat yang hadir. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, sudah seharusnya kita bisa memegang teguh janji pernikahan tersebut seumur hidup, saudara. Untuk itu baik yang akan menikah maupun yang sudah menikah, mungkin yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun dan seterusnya, haruslah menghargai pernikahan. Menghargai pernikahan dapat dilakukan dengan memegang teguh janji pernikahan, memupuk kedekatan yang menyatukan, dan membangun komunikasi yang jujur. Jika kita selalu memegang teguh janji ini di dalam kehidupan perkawinan kita, saudara, saling memiliki dan menjaga pada waktu susah maupun senang, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, maka segala kesulitan masalah dalam perkawinan dapat diatasi asal, ingat saudara, asal kita mengikat janji perkawinan itu, kita mengingat akan janji perkawinan itu, dan kita selalu ingat akan janji perkawinan itu. Ingat, tidak ada alasan apapun yang dapat menceraikan perkawinan itu selain maut yang memisahkan. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini, saudara, mau mengajak kita semua merefleksi diri kita, saudara. Bagaimana hubungan perkawinan kita, hubungan kita dengan pasangan kita? Adakah kita masih tetap saling
mengasihi dan menjaga. Baik dalam susah maupun senang, kita masih tetap bisa bersama. Dalam kelimpahan maupun kekurangan, ataukah kita dapat saling mengasihi? Ataupun dalam waktu sakit, masihkah kita saling mencintai, mengasihi, dan saling menjaga, saudara? Adakah kejujuran dalam diri tiap pasangan? Masih adakah komunikasi yang intens yang membawa sukacita masing-masing dari setiap pasangan? Perkawinan dapat bertahan, saudara, jika ada pengampunan. Sekali lagi saya tegaskan, saudara. Perkawinan dapat bertahan jika ada pengampunan, keterbukaan, kejujuran, dan hubungan komunikasi yang baik. Lakukanlah komunikasi yang baik, saudara, setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Walau jarak jauh, mungkin karena pekerjaan dan lain hal, tetaplah berkomunikasi satu dengan yang lain. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mensyukuri lembaga perkawinan yang telah diperakasai oleh Allah dan telah kita terima melalui berkat di gereja. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Yesus Tuhan, kami bersyukur atas pasangan yang telah Engkau berikan kepada kami dan telah Engkau satukan di dalam sakramen perkawinan. Isilah terus kami dengan anggur manis-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa dapat menjalani hidup perkawinan ini dengan penuh kemanisan dari-Mu. Bagi pasangan yang saat ini sedang dirundung permasalahan dan di ujung tanduk, kami mohon ya Tuhan, ikut campur selesaikan persoalan mereka dan tambahkan anggur manis-Mu kepada mereka, agar pasangan ini disegarkan kembali demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.